Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu juga masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan juga diberikan kesempatan untuk terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang semakin tidak stabil ini. Gitu. Nah, kali ini kita akan kembali membahas kata-kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi kali ini kata-kata yang berasal dari luar negeri nih, tapi udah diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu adalah kita ke Jepang. Ya. Jadi kita akan membahas kata-kata dalam bahasa Jepang yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Kira-kira apa aja kata-kata dalam bahasa Jepang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara kita selama 3,5 tahun kayaknya dijajah oleh Jepang, ya paling nggak adalah sedikit bahasa-bahasanya yang nempel di Indonesia. Dan ini adalah bahasa Jepang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo belajar sama-sama. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Kata pertama yang berasal dari bahasa Jepang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan banzai. Nah, ini kayak kita sering dengar nih, banzai gitu kalau kita sering nonton anime-anime Jepang gitu, atau yang anime aja yang kita bahas ya. Oke, banzai dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian itu kayak teriakan tentara Jepang ketika menghadapi musuh, yang artinya hiduplah 10.000 tahun lagi. Nah, artinya banzai itu artinya hiduplah 10.000 tahun lagi. Jadi kalau dia jumpa musuh, supaya dia semangat dan supaya dia tetap selamat kayaknya, hiduplah 10 tahun lagi gitu, 10.000 tahun lagi gitu. Nah, yang kedua, banzai juga memiliki pengertian seruan ketika mendengar atau mengalami suatu kemenangan atau kesuksesan. Nah gitu, jadi kalau kalian nanti punya rezeki dan main-main ke Jepang, terus kalian lihat ada banzai, nah itu artinya orangnya itu sedang diserang musuh atau dia sedang merayakan sebuah kemenangan atau kesuksesan. Itu dia pengertian banzai dalam bahasa Jepang. Nah, bentuk tidak bakunya adalah bansai. Kalau bentuk bakunya adalah banzai, dia pakai Z. Tapi kalau nggak bakunya adalah bansai. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Jepang ada yang disebut dengan bento. Nah, bento ini ya ada di lagu Iwan Fals juga ya. Ada juga makanan ya, oka-oka bento. Berarti oka-oka bento itu dari Jepang ya? Enggak lah, dari Indonesia itu oka-oka bento sebenarnya. Ya, bento dalam bahasa Jepang itu memiliki pengertian bekal makanan ala Jepang. Biasanya berisi nasi dan lauk pauk dengan tampilan yang menarik gitu. Pantesan namanya oka-oka bento. Memang di oka-oka bento itu kan kayak memang dikemas kayak bekal gitu ya kan. Kalau misalnya kita bawa ke rumah makanannya, iya. Jadi bento itu ternyata adalah bekal makanan ala Jepang. Biasanya berisi nasi dan lauk pauk dengan tampilan yang menarik. Nah, itu disebut dengan bento gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata selanjutnya ada yang disebut dengan bokeh. Nah, bokeh ini sering kita dengar kayaknya kalau misalnya kita lagi ada foto-foto gitu ya. Jadi kayak yang foto blur di belakangnya itu disebut dengan bokeh. Tapi apakah itu yang dimaksud dalam bokeh dalam bahasa Jepang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ini kita pelajari. Bokeh dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian foto yang menonjolkan objek utama dengan fokus yang sangat tajam, sementara latar belakangnya sangat kabur. Oh, itu tuh artinya. Oh, berarti bokeh itu yang teknik fotografi itu berasal dari bahasa Jepang, yang artinya adalah foto yang menonjolkan objeknya, fotonya aja, objek utamanya aja dengan fokus yang sangat tajam, kemudian backgroundnya, belakangnya dibuat sangat kabur. Itu disebut dengan bokeh gitu ya. Handphone sekarang itu udah ada, bahkan handphone sekarang itu ada menu di kameranya, itu menu fitur kamera bokeh gitu. Jadi kita bisa fokus, belakangnya blur. Kalau dulu kan masih pakai SLR tuh, masih dikeker-keker, itu teknik orang-orang yang hebat yang bisa. Kalau sekarang mah handphone mana aja bisa, handphone yang keren-keren. Nah gitu, sekali lagi, bokeh nggak pakai P, bokeh pakai H ya. Bokeh dalam bahasa Jepang itu memiliki pengertian foto yang menonjolkan objek utama dengan fokus yang sangat tajam, sementara latar belakangnya dibuat sangat kabur. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Oke, nah kata selanjutnya yang berasal dari bahasa Jepang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan chanoyo, chanoyu.
Chanoyu ini dalam KBBI artinya adalah upacara minum teh hijau pada masyarakat Jepang gitu. Jadi nanti kalau kalian berkesempatan main-main ke Jepang terus kayak ada upacara minum teh hijau di masyarakat Jepang, nah istilahnya itu disebut dengan Chanoyu. Chanoyu itu adalah upacara minum teh hijau pada masyarakat Jepang gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan Chikuwa. Chikuwa kuwa, enggak lah ya. Chikuwa ini dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian produk makanan olahan berbentuk menyerupai tabung yang terbuat dari surimi, garam, gula, telur putih, dan penguat rasa. Surimi apa ya? Surimi itu kayak mie asli Jepang gitu, surimi, saudaranya sarimi enggak sih? Ya pokoknya itulah. Jadi ini kayak makanan khas Jepang itu, ini produk olahan dari Jepang gitu ya. Jadi Chikuwa. Chikuwa itu kayak produk makanan olahan berbentuk menyerupai tabung. Jadi dia kayak bentuknya kayak tabung gitu yang terbuat dari surimi, pati, kemudian garam, telur putih telur, dan penguat rasa gitu. Jadi ya pokoknya olahan makanan gitu berbentuk tabung gitu. Chikuwa namanya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan daidan. Daidan ini dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah batalion. Nah, jadi kalau untuk tentara-tentara gitu kan, militer-militer ya ada batalion-batalionnya. Nah, dalam bahasa Jepang batalion itu disebut dengan daidan. Dan daidan ini sudah masuk menjadi bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga kayaknya ini ya wajar sih, kayak 3,5 tahun dijajah dan pasti mereka membentuk militernya di sini kan gitu. Nah, batalionnya itu disebut dengan daidan dalam bahasa Jepangnya gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan daidanko. Nah, kalau tadi daidan itu adalah batalionnya, daidanko ini adalah komandan batalionnya dalam bahasa Jepang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau zaman dulu kali ini ya, atau masih sampai sekarang di Jepang sana mungkin komandan batalion ya disebut daidanko. Tapi kalau zaman dulunya mungkin di sini karena kenapa dia masuk dalam bahasa Indonesia dan masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu karena kita mungkin dijajah Jepang 3,5 tahun sehingga mungkin militernya kan ada di sini. Jadi sebutan untuk komandan batalionnya dalam bahasa Jepangnya disebut dengan daidanko. Kalau susu itu denko, beda. Aku denko, suka denko. Sekali lagi, daidanko dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian komandan batalion. Semoga menambah wawasan. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan dohyo. Ini bukan temannya Kadir, itu doyok ya, beda. Dohyo ini dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah ring atau arena gulat sumo. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat ada pertandingan sumo, kemudian ada ringnya yang lingkaran itu kan, yang yang pakai tali gitu, kalau nggak salah tali tambang gitu yang dilingkarin. Nah, kalau keluar dari situ tuh kalah tuh. Sumo tuh biasanya gitu. Nah, ringnya itu atau arena gulatnya sumo itu dalam bahasa Jepangnya disebut dengan dohyo, dan itu sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Sekali lagi, dohyo dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian ring atau arena gulat sumo. Semoga menambah wawasan. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan dojo. Dojo ini kayak sering kita dengar sih di sini. Ada dojo itu dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian itu tempat latihan seni bela diri Jepang seperti judo dan karate gitu. Jadi kalau karate terus judo, nah tempat latihannya itu, tempat latihan seni bela dirinya itu disebut dengan dojo gitu. Ada di game-game itu sih, di game-game Pokemon gitu ada dojo-dojo. Nah, itu artinya adalah tempat latihan seni bela diri Jepang seperti judo dan karate gitu. Ini ada dojo ini punya bentuk tidak baku ya, doyo. Doyo itu bentuk tidak baku dari dojo gitu. Wah, menambah wawasan. Semoga juga menambah wawasan untuk kamu.
Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan edamame. Nah, gitulah pokoknya sebutannya. Edamame ini dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian kedelai yang dipanen sebelum matang. Dia masih berwarna hijau, biasanya direbus bersama kulitnya dan dijadikan sebagai kudapan. Nah, ini kayak semacam kudapan asli khasnya Jepang kali ya. Jadi disebut dengan edamame. Ya dia dari kedelai terus dia dipanen itu sebelum matang jadi masih berwarna hijau kemudian direbus bersama kulitnya nah dijadiin kudapan tuh untuk santapan-santapan di Jepang sana makanan-makanan Jepang gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Istilah selanjutnya ada yang disebut dengan gobo. Gobo ini dalam bahasa Jepang itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah umbi tanaman yang bentuknya bulat memanjang seperti wortel ya, berdaun besar, biasanya untuk bahan campuran sup. Nah, gitu. Jadi kalau ada sup yang ada di Jepang nanti kalian disajikan sup terus di situ ada umbi tanaman yang bentuknya kayak wortel berdaunnya besar disajikan dalam sup campuran dalam sup nah itu disebut dengan gobo tanamannya itu umbinya itu gitu. Tapi gobo juga memiliki pengertian dalam ilmu kesenian ya, memiliki artinya adalah material perlengkapan lampu yang digunakan untuk mengubah bentuk atau pola pancaran cahaya gitu. Itu dalam istilah ilmu keseniannya dalam bahasa Indonesia asli. Tapi kalau dalam bahasa Jepang serapan Jepangnya gobo itu yaitu tadi umbi tanaman yang bentuknya bulat memanjang seperti wortel berdaun besar biasanya untuk bahan campuran dalam sup gitu. Dan bahasa latinnya adalah Artium lapa gitu. Artium lapa gitu itu bahasa latinnya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Nah, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan gunseikan. Gunseikan ini dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pemerintahan militer Jepang, pemerintah militer Jepang gitu. Jadi kayak di sini tuh mereka pasti ngebuat batalion, ngebuat militernya di Indonesia di negara-negara jajahannya ya. Nah, pemerintah militer Jepangnya itu dalam bahasa Jepang itu disebut dengan gunseikan. Dan itu sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Sekali lagi, gunseikan dalam bahasa Jepang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian pemerintahan militer Jepang. Gitu. Semoga menambah wawasan. Oke, untuk kali ini kita pembahasan mengenai bahasa-bahasa Jepang yang udah diserap menjadi bahasa Indonesia, yang udah dirangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cukup sampai di sini, ini bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan lagi karena masih ada banyak juga sih bahasa Jepang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Yang udah diserap menjadi bahasa Indonesia, bahasa Jepang itu. Nah, untuk kali ini itu aja dulu karena kalau kita bahas semua nanti waktunya terlalu panjang videonya gitu. Itu aja dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan, memberikan pengetahuan yang baik dan memberikan manfaat yang baik juga untuk kita semua. Apalagi nanti kalau kita misalnya punya rezeki dan main-main ke Jepang, paling nggak kita tahu lah sedikit-sedikit bahasa mereka. Meskipun di Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak semua ya, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata-kata bahasa Jepang yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita misalnya mau belajar bahasa Jepang lebih detailnya lagi, tinggal beli Kamus Bahasa Jepang. Nanti akan kita bahas bersama kalau ada waktu dan kesempatannya. Gitu. Itu aja dari saya, akhir kata. Salam stabil. Ya begini, salam stabil untuk kamu dan semoga kamu juga masih diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, kestabilan ekonomi dan kestabilan psikologi supaya kamu juga masih terus bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja ya gak sih? Stabil-stabil aja yang penting. Nggak perlu terlalu berlebih-lebihan, yang penting stabil. Yoi. Itu aja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.